Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Oktaviani dari kelas PBSI Sore semester 6 Universitas Pekalongan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sastra, salam budaya. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan, Kepala Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pekalongan, Kepala Program Studi Universitas Pekalongan, dosen pengampu mata kuliah Orasi Ilmiah Hanindya Restu Aulia MPD, serta para dosen dan staf administrasi Universitas Pekalongan, para tamu undangan dan mahasiswa yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga yaumul akhir nanti. Amin, amin, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan suatu kehormatan untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato ini dengan judul Pengaruh Campur Kode dan Alih Kode dalam Media Sosial di Kota Pekalongan terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Dalam setiap kegiatannya, manusia selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki suatu ketergantungan terhadap orang lain. Dalam ketergantungan tersebut itulah manusia membutuhkan alat untuk menjembatani adanya komunikasi atau interaksi yang biasa kita sebut sebagai bahasa. Seseorang yang tidak dapat menguasai bahasa akan sulit untuk mengomunikasikan dan mengekspresikan dirinya kepada orang lain, khususnya bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat setempat. Menurut Chai, ia menyatakan bahwa bahasa itu statis, bahasa itu stabil, bahasa itu tidak tetap. Hal itu sesuai dengan kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang. Dalam ilmu sosiolinguistik sangat memungkinkan adanya perubahan bahasa seperti memasukkan variasi bahasa lain atau mengganti variasi bahasa. Hal ini bisa dipicu karena adanya bahasa ibu atau bahasa pertama. Selain itu memungkinkan adanya kemudahan berkomunikasi yang lebih bisa diterima oleh mitra tutur. Ragam bahasa atau variasi bahasa yang biasa digunakan dalam situasi atau keperluan tertentu saja, ini terjadi karena adanya latar belakang masyarakat yang berbeda, baik dalam status sosialnya maupun budayanya. Kemampuan bahasa yang beragam inilah memunculkan sebuah fenomena, yaitu kita sebut sebagai campur kode dan alih kode. Adanya campur kode dan alih kode tidak hanya ditemukan di dalam sebuah tuturan saja, tetapi di dalam tulisan seperti cerpen, novel, koran, dan artikel. Bahkan di media sosial. Media sosial menjadi salah satu media yang sangat berkembang atau sangat efektif digunakan oleh banyak masyarakat untuk menginformasikan, khususnya pada suatu daerah. Hal ini termasuk pula di Kota Pekalongan menggunakan adanya sebuah akun berita di Instagram, Facebook, maupun di blog yang dibuat khusus untuk menginformasikan seputar Kota Pekalongan. Hadirin sekalian yang berbahagia, lalu apa hakikatnya campur kode dan alih kode itu? Ada beberapa pendapat yang menyampaikan hakikat dari keduanya. Krida Laksana menyatakan bahwa campur kode merupakan penggunaan satuan bahasa satu ke bahasa lainnya dengan tujuan untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Hal itu juga sesuai dengan pendapat Chai yang mengutip dari The Lender. Ia mengatakan bahwa campur kode merupakan suatu peristiwa tutur klausa maupun frasa yang biasa digunakan yang terdiri dari frasa dan klausa campuran yang masing-masing frasa maupun klausa tersebut tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri. Dari pendapat-pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa campur kode merupakan perpaduan dua bahasa atau lebih berupa frasa maupun klausa campuran dalam situasi tertentu. Cindra juga menerangkan tentang hakikat dari alih kode itu. Jadi alih kode adalah situasi di mana seseorang dengan sengaja mengganti kode bahasa yang sedang ia gunakan karena suatu alasan. Hal itu sejalan pula dengan pendapat dari Apple dalam Chair yang mengungkapkan bahwa alih kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi.
adanya pendapat-pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa alih kode merupakan suatu pergantian atau pengalihan pemakaian bahasa dari bahasa satu ke bahasa lain untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Dari hakikat keduanya kita tahu bahwa lingkungan sangat berpengaruh penting di dalam fenomena munculnya alih kode dan campur kode. Pokok bahasan yang kedua, lalu bagaimanakah penggunaan campur kode dan alih kode dalam media sosial di Kota Pekalongan itu? Jadi beberapa ahli mengatakan tentang khususnya adalah menurut Suwito, ada unsur-unsur kebahasaan yang terlibat dalam campur kode dan alih kode. Yang pertama di campur kode dibedakan menjadi beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama adalah penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata. Kata merupakan satuan bahasa yang berdiri sendiri atau terjadi karena memang morfem tunggal. Nah, contoh kalimatnya adalah yang saya kutip dari akun berita Instagram yaitu Pekalongan Info. Begini bunyi dari kalimatnya. Anggota Koramil, Polsek dan Trantip Kecamatan Pekalongan Selatan melaksanakan patroli gabungan dalam rangka penertiban mercon di wilayah Kecamatan Pekalongan. Perlu kita ketahui bahwa mercon merupakan salah satu contoh dari campur kode karena mercon termasuk dari bahasa Jawa yang di dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu petasan. Yang kedua, penyisipan unsur berupa frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Nah, begitupun kalimat yang saya kutip dari Instagram Pekalongan Info. Begini bunyi kalimatnya. Akibat ngebut di jalan yang banyak jembulannya, tanpa pegangan yang kuat terdengar benturan yang keras sobeker ngedok. Saat kendaraan tersebut melewati jembulan, akhirnya oleng dan jatuh. Nah, kita garis bawahi yaitu sobeker ngedok merupakan contoh dari campur kode berupa frasa. Sobeker ngedok merupakan salah satu alat di dalam kendaraan bermotor yang memiliki arti yaitu meredam hentakan. Nah, sobeker ngedok ini termasuk bahasa Jawa atau bisa kita sebut di bahasa Pekalongan kita sendiri. Nah, yang ketiga, penyisipan unsur-unsur berupa baster. Baster merupakan gabungan dari bahasa kita atau bahasa asli dan bahasa asing yaitu bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang di luar Indonesia. Nah, berikut contohnya yang saya kutip di Instagram Pekalongan Info. Lalu DJ selaku customer service di laboratorium klinik kimia farma yang berperan mendaur ulang alat tes swab antigen bekas. Customer service merupakan salah satu contoh campur kode berupa baster karena customer service termasuk bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu melayani pelanggan. Yang keempat, penyisipan unsur-unsur berwujud perulangan. Perulangan adalah proses hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal. Nah, contoh dari penyisipan unsur perulangan tersebut yang saya kutip di dalam akun berita Instagram Pekalongan Info yang berbunyi, makan Korean Grill sepuasnya bareng teman-teman atau keluarga kamu. Perlu kita garis bawahi, teman-teman merupakan salah satu contoh campur kode dalam bidang perulangan yang pada hakikatnya teman-teman jika diartikan dalam bahasa Jawa memiliki arti yaitu sangat. Nah, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu sendiri teman-teman termasuk dari tidak efektifnya atau tidak bakunya bahasa Indonesia. Maka dari itu kata teman-teman ini memiliki suatu keambiguan dalam kalimat. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kalimat di akun berita maupun media sosial. Yang kelima, penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom ini konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Contoh dari penyisipan ini saya kutip dari akun berita di blog yaitu cintapekalongan.com. Begini bunyi kalimatnya. Pada waktu hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon termasuk dari ungkapan bahasa Jawa yang memiliki arti yaitu perlahan-lahan asal dapat berjalan. Baik, selain itu dari campur kode, adapun Suwito membedakan alih kode ini menjadi dua macam unsur kebahasaan, yaitu alih kode intern dan alih kode extern. Alih kode intern itu terbentuk karena adanya bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa Pramasi itu sendiri, sedangkan alih kode extern itu adanya peralihan bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia, bahasa asli, ke bahasa yang asing atau bahasa Inggris. Nah, misalnya contoh dari alih kode tersebut
yaitu adanya sebuah percakapan seorang bapak dan seorang anak muda. Begini bunyi percakapannya. "Bapak, mau kemana mas?" Randa atau anak muda itu menjawab, "Badhe mirsani marang ring dusun sebelah pak." Nah, badhe mirsani marang ing dusun sebelah termasuk bahasa Jawa krama yang biasanya digunakan kalangan muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu termasuk ke dalam contoh alih kode intern. Pokok bahasan yang terakhir yaitu pengaruh penggunaan campur kode dan alih kode di media sosial terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam pengajaran bahasa pada masyarakat multilingual, yaitu adanya B1 dan B2, tentunya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori linguistik yang kita sebut sebagai campur kode dan alih kode ini, tanpa kita sadari, itu kerap muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, adanya perkembangan teknologi, media sosial menjadi media yang sangat penting atau sangat berkembang pesat dalam penyampaian sebuah informasi. Pengaruhnya pun terhadap kehidupan manusia dalam penggunaan bahasa itu sangat besar, khususnya pada siswa. Nah, media sosial merupakan salah satu ruangan yang tidak lagi terbatas atau tersekat oleh apapun, sehingga siapapun masyarakat yang luas bisa melihatnya. Maka dari itu adanya suatu perhatian yang penting dalam membagikan di media sosial, karena apa yang kita bagikan secara positif maka akan berpengaruh positif. Sebaliknya, jika kita membagikan sesuatu yang negatif maka akan berpengaruh negatif. Di beberapa artikel yang ada menyebutkan bahwa alih kode dan campur kode itu dianggap dapat memberikan suatu kemudahan atau dapat mengimbangi pemahaman siswa dalam menerima tuturan dari guru. Hal ini sejalan dengan teori David di dalam Margana yang dijelaskan pada jurnal CPBSI Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2016. Ia menyatakan bahwa alih kode merupakan strategi komunikasi untuk mengatasi keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi dan sebagai penanda dari masyarakat tutur itu sendiri. Dengan catatan bahwa adanya campur kode, penggunaan campur kode dan alih kode hanya digunakan untuk sebagai pembantu, bukan sebagai alat pengganti atau alternatif dalam memahamkan siswa. Nah, di sisi lain, adanya campur kode dan alih kode ini pula dalam pembelajaran bahasa Indonesia dianggap dapat menggeser kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal itu disampaikan oleh Sumarsono dan Partana. Nah, bahasa daerah dan bahasa nasional merupakan dua hal yang perlu kita perhatikan atau pertahankan. Mengapa? Karena bahasa daerah merupakan bahasa atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan sedangkan bahasa Indonesia merupakan identitas diri dari bangsa Indonesia itu sendiri yang jika itu hilang maka akan berpengaruh pula terhadap pertahanan Indonesia. Sebagaimana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyatukan perbedaan di dalam satu kesatuan. Sivitas akademika dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa adanya kemampuan bahasa yang beragam yang sehingga memunculkan atau mengakibatkan munculnya fenomena bahasa yaitu alih kode dan campur kode yang tidak hanya kita temui di dalam sebuah tuturan saja, tetapi juga di sebuah tulisan, bahkan di media sosial yang merupakan media yang berkembang secara pesat dalam penyampaian informasi sehingga berpengaruh besar pula terhadap perkembangan masyarakat, khususnya atau salah satunya yaitu penggunaan bahasa. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dengan tetap mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak pula menggeser bahasa daerah kita sendiri sebagai bentuk salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam penggunaan bahasa. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan dua hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara
harus berkomitmen mempertahankan dan melestarikan adanya bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai suatu kekayaan bangsa yang harus kita perhatikan dan pertahankan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam orasi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan saya memohon maaf apabila di dalam penyampaian atau pengucapan kalimat terdapat suatu kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.